wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita, kelas Agribisnis Aneka Ternak, kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas, SMK Negeri 4 Jayapura. Materi yang akan kita bahas untuk beberapa kali pertemuan ke depan adalah tentang budidaya cacing tanah. Baik, sebelum kita masuk di materi kita tentang budidaya cacing tanah, kita akan melihat dulu manfaat cacing tanah. Cacing tanah itu bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Cacing tanah adalah makroorganisme yang bermanfaat memperbaiki kesuburan tanah. Proses penguraian bahan organik di dalam tanah itu sebenarnya sudah terjadi. Namun dengan adanya cacing tanah, proses penguraian itu akan lebih cepat. Setelah cacing tanah bekerja, proses akan dilanjutkan oleh bakteri mikroorganisme. Manfaat untuk kesehatan antara lain mengatasi diare, sebagai obat tipes, mengatasi peradangan, mengatasi konstipasi, dia kaya nutrisi, dapat mengendalikan gula darah dan juga sebagai sumber kalsium. Nah, untuk nutrisi apa saja yang terkandung dalam cacing tanah? Ada protein, ada asam amino, ada juga vitamin, zat besi dan kalsium. Berikut adalah contoh dari asam amino. Beberapa asam amino yang ternyata pada cacing dia lebih tinggi dibandingkan daging dan ikan. Nah, ini adalah contoh produk-produk yang dibuat dari cacing tanah yang sudah beredar di toko obat atau apotek yang bisa kita temui secara bebas. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang perkandangan. Kandang bagi cacing tanah itu sebenarnya tempat untuk menempatkan media. Kandang itu harus bebas dari hama dan predator. Untuk area budidaya bisa disesuaikan saja dengan yang ada. Contoh area budidaya bisa menggunakan garasi rumah. Nah, ini adalah contoh garasi yang dimanfaatkan untuk budidaya cacing tanah. Ini adalah contoh halaman atau pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing tanah. Bisa juga kita menggunakan bekas kolam yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi dikeringkan kemudian dijadikan bak pemeliharaan cacing tanah. Nah, untuk wadah ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini. Seperti ini adalah kotak kayu berbentuk segi empat. Kemudian yang berikutnya adalah wadah dari plastik. Nah, di sini dia menggunakan baskom. Nah, ini juga adalah kotak kayu namun berukuran besar. Nah, ini adalah keranjang plastik buah yang bisa kita temui di toko. Dan ingat, jangan lupa dilapisi dengan plastik. Nah, ini adalah wadah plastik yang berbentuk persegi empat. Ini juga adalah kotak kayu namun ukurannya lebih dikecilkan. Dan yang terakhir adalah peternakan cacing tanah skala besar di mana bak pemeliharaannya dibuat secara permanen. Berikut kita bahas tentang luas kandang. Kandang dengan tinggi 0,3 meter, tinggi 0,3, kemudian panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 1 meter. Dengan luasan ini dia bisa menampung 10.000 ekor cacing dewasa. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.